Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 6 Sukoharjo, yang alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama, yaitu tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, untuk minggu kemarin anak-anak sudah diberikan tugas pada Pak Rohmat untuk mempelajari materi yang telah Pak Rohmat berikan. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita sudah masuki ke bab 2, yaitu yang dengan tema berani hidup jujur. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berani hidup jujur. Di sini ada ditampilkan peta konsep mengenai berani hidup jujur, pentingnya berani, pentingnya jujur, keutamaan berani, dan yang paling utama yaitu keutamaan untuk jujur. Di pembelajaran ke-13 untuk pertama yaitu anak-anak ditampilkan gambar ilustrasi untuk mengamati, untuk menganalisis gambar yang berkaitan dengan tema pada materi yang ada. Berani hidup jujur hebat, tapi sulit. Setuju tidak? Pastinya setuju. Oke. Untuk di layar HP kalian itu ada sebuah gambar yang mana dua anak yang sedang melakukan ulangan, yang satunya mencontek temannya dan satunya belajar dengan sungguh-sungguh. Perilaku yang seperti ini itu adalah suatu perilaku yang salah. Nah, gambar ini yaitu merupakan suatu gambar kategori yang tidak jujur. Dari mana bisa dilihat tidak jujur? Nah, dari ini si anak ini mencontek temennya. Itu kan tidak jujur, tidak percaya diri. Mudah-mudahan anakku tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan suatu hal yang seperti ini. Itu sudah pasti tidak pernah ya. Oke. Nah, akibat tidak jujur yaitu masuk penjara. Itu adalah suatu hukuman di dunia. Banyak korupsi. Korupsi disebabkan apa? Disebabkan karena tidak jujur. Dan akhirnya masuk penjara. Itu baru kehidupan di dunia. Nah, sedangkan di akhirat nanti, karena kita hidup itu nanti dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu disiksa. Di mana tempat penyiksaan? Yaitu di neraka. Ya, jadi anak-anak perlu pahami, jujur itu suatu hal yang salah. Akibatnya hukuman di dunia masuk penjara dan nanti di akhirat disiksa di neraka. Pak, ada istilah jujur itu ajur. Siapa yang bilang? Tidak ada. Jujur itu bagus. Ketika kita salah, kita harus berbuat jujur. Jangan menutup-nutupi kesalahan kita dengan kebohongan. Nah, jujur itu sukses. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Toha ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khaba man iftara. Sungguh celaka orang yang berdusta. Ayatnya jelas. Ya, orang yang berdusta itu merupakan orang yang celaka. Kenapa? Karena berbohong tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, ketika kita di dunia kita berbohong aman-aman saja. Tetapi anak-anak perlu sadari
bahwa sesungguhnya nggih, sesungguhnya di samping kalian itu ada para malaikat yang mencatat amal baik buruk kalian. Kalian bohong, oke, orang tua tidak tahu, tetapi ditulis oleh malaikat dan kelak nanti akan dimintai suatu pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan. Apa nggih to, Pak? Manusia itu kalau sudah hidup mati ya sudah, Pak, nggak ada kehidupan yang lainnya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan kehidupan manusia setelah di dunia. Begitupun di layar HP kalian itu ada surat Yasin ayat 65. Silakan dipahami. Pak Roman tekan sedikit membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan atau lakukan. Jelas pada hari ini nanti ketika kita diadili oleh Allah, kami tutup mulut mereka. Mulut yang sering kita gunakan untuk berbohong, kita ditutup oleh Allah. Dan apa? Berkatalah kepada kami tangan mereka. Tangan kita akan berbicara atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan memberi kesaksian kaki mereka. Jadi tangan berbicara, kaki memberi kesaksian terhadap apa? Terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia. Jadi jangan kalian berpikir ketika kita hidup di dunia sudah meninggal ya sudah. Tidak, anak-anak. Hidup di dunia itu adalah suatu yang sementara. Nggih. Hidup di dunia adalah suatu sementara. Orang Jawa, istilah Jawa kalian pernah mendengar, wong urip kuwi mung mampir ngombe. Betul itu. Orang hidup itu cuma mampir ngombe. Mencari apa? Mencari bekal untuk kehidupan sesungguhnya kelak nanti di akhirat. Nah, di poin ini banyak orang yang belum mengetahui. Nggih. Banyak orang menganggap kehidupan dunia udah dunia. Mati ya udah. Nah, maka dari itu anak-anakku semua yang insya Allah selalu dipandaikan oleh Allah. Nah, dengan adanya ayat-ayat yang telah Pak Rohmat berikan, kalian bisa berpikir, kalian seorang pelajar, gunakan pikiran kalian untuk melogika ini ayat-ayat yang ada ini. Jelas karena apa? Al-Quran itu anak-anakku itu adalah pedoman hidup bagi seorang umat muslim, manusia. Jadi apa-apa yang ada di dunia itu sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kehidupan besok, di hari kiamat, di akhirat, siksa surga, siksa neraka, dan kenikmatan surga sudah ada dibahas di dalam Al-Quran. Padahal anak-anak ketahui Al-Quran itu dari dulu yaitu tidak ada perubahan mengenai isi di dalam Al-Quran. Ya, kita lanjut lagi. Jadi itu anak-anakku pentingnya
hidup jujur di dunia ini. Nah, krisis kejujuran. Nah, menurut anak-anak semua, kejujuran di negara kita bagaimana? Lingkungan hidup bagaimana? Lingkungan sekolah bagaimana? Anak-anak tentunya sudah bisa memahami, dan di benak pikiran kalian sudah bisa menganalisis, oh tingkat kejujuran di lingkup masyarakat seperti ini ya. Kualitas dan tingkat kejujuran tentunya anak-anak perlu kalian ketahui, di Indonesia itu bisa dikatakan rendah dan patut dipertanyakan. Lah Pak, kok bisa dikatakan rendah Pak? Lihat saja para pemimpin, para pejabat-pejabat kita banyak yang tidak jujur. Dengan bukti apa? Adanya banyak korupsi. Cobalah tengok kalian di TV berita, DPR, menteri, banyak yang korupsi. Apalagi di pandemi ini, uang-uang bantuan dikorupsi oleh Menteri Kesehatan. Itu kan sangat memprihatinkan. Lanjut, berbagai perilaku ketidakjujuran pasti kita mudah temui. Nah, di sekitar lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Krisis kejujuran salah satunya berkata bohong. Nah, berkata bohong ini yang banyak sekali kita jumpai. Ya, maka dari itu anak-anakku, mulai sekarang apapun keadaannya, apapun resikonya, kita harus berani untuk berkata jujur. Meskipun meskipun kita berbuat salah, usahakan untuk berbicara yang jujur. Mencontek atau plagiarisme. Nah, mencontek, berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, di sini ada suatu hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pegang teguhlah 6 perkara, niscaya akan memberimu jaminan untuk masuk surga. Apa saja Pak 6 itu? 1. Berbicara dengan jujur bila kamu berbicara. 2. Tepatilah janji bila kamu berjanji. 3. Sampaikan amanat bila kamu diamanati. 4. Jagalah kemaluanmu dari perbuatan zina. 5. Pejamkan matamu dari perbuatan maksiat. 6. Jagalah tanganmu dari meminta-minta. Ya, tetapi 6 poin ini perlu anak-anak garis besari. Yang pertama dan paling utama yaitu melaksanakan sholat. Jadi sholat itu suatu ibadah yang pokok dan tidak bisa tawar-menawar, harus wajib kita laksanakan. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan kita, manusia dan para jin, itu untuk apa? Untuk beribadah, tidak mempunyai suatu maksud yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Jadi inti pokoknya dari 6 poin ini yang paling utama dulu yaitu sholat, karena suatu hal yang wajib. Oke, anak-anakku,
di layar laptop maupun HP kalian ini ada suatu pertanyaan refleksi, yaitu anak-anak pahami itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini merupakan tugas anak-anak, silahkan ditulis di buku tulis. Jawabannya dijawab dengan apa? Dengan jujur, tidak usah berbohong. Oke. Nah, sudah jelas nggih? Nah, pesan Pak Romat yang terakhir untuk pertemuan di pagi hari ini, anak-anak apapun keadaannya, mau salah maupun benar, anak-anak harus berbuat jujur. Dan yang paling utama, anak-anakku, mulai sekarang yang sholatnya masih bolong-bolong, silahkan mulai sekarang ibadahnya ditingkatkan, supaya apa, kelak nanti kalian bisa menikmati nikmat yang telah Allah janjikan, yaitu kenikmatan di surga. Ya, cukup sekian dari Pak Romat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.